Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast perdana HMPSPAI. Bersama saya Nita Dwi Sandi Pertiwi yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Narasumber kali ini, beliau orang yang sangat spesial. Beliau Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Zainuddin Fanani, SEI, MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, sehat Dok. Alhamdulillah. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital. Sebelum itu, teman-teman pernah kepikiran nggak sih, di tengah gempuran TikTok, Instagram, AI yang makin canggih, pendidikan agama Islam masih relevan nggak sih buat kita? Atau jangan-jangan yang menjadi benteng utama biar kita tidak terbawa arus era negatif era digital? Nah, pada podcast kali ini kita akan mengupas peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik seperti mindset, akhlak peserta didik biar melek teknologi tetapi tidak terbawa arus negatif era digital. So, stay tune dan ikuti terus. Pak Fanani, menurut Pak Fanani, bagaimana sih cara menanamkan karakter pada peserta didik? Cara menanamkan karakter peserta didik, itu yang pertama yaitu moral knowing. Artinya bagaimana kita memberi pengetahuan kepada anak. Nah, misalkan kalau kita ngajar di anak SD misalkan, bagaimana memberi pengetahuan tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara sopan santun dan sebagainya. Itu namanya moral knowing. Jadi memberi pengetahuan kepada anak, memberi ilmunya itu bagaimana. Kemudian yang kedua moral feeling. Moral feeling itu sampai masuk ke perasaan ya. Bagaimana perasaannya itu anak itu betul-betul, oh iya sekarang saya sudah waktunya sholat ini. Sampai moral action. Dengan kesadaran itu, dengan kesadaran moral feeling pada diri anak, anak merasa membutuhkan ya, sehingga dia melaksanakan atau moral action. Didukung dengan pembiasaan atau habituation di lembaga atau madrasah atau sekolah atau pesantren tempat mereka belajar. Kalau cara memanajemen pendidikan karakter yang baik itu bagaimana sih Pak? Jadi bagaimana memanage karakter dengan baik itu, namanya kan memanage ya. Artinya pendidikan karakter itu kalau ibaratnya dalam dunia filsafat itu objeknya ya, ontologinya. Bagaimana mendidik karakter yang baik? Itu yang pertama yaitu dengan pendidikan di rumah ya. Pendidikan rumah, pendidikan keluarga, ini harus betul-betul baik. Kemudian didukung dengan pendidikan yang ada di sekolah, kemudian pendidikan yang ada di masyarakat. Jadi lingkungan-lingkungan ini harus betul-betul baik ya. Jadi untuk memperoleh ya, bagaimana caranya. Nanti ini yang disebut dengan epistemologi. Kemudian nanti menghasilkan apa hasil dari itu? Hasil dari itu yaitu menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggung jawab, generasi yang jujur. Inilah hasilnya atau yang disebut dengan aksiologinya. Ini dalam mendidik karakter atau memanage supaya anak itu menjadi anak yang unggul dan berkualitas. Untuk yang selanjutnya, apa sih peran guru dan lembaga pendidikan agama Islam dalam menunjang integrasi pendidikan agama Islam dengan teknologi digital, Pak? Untuk pendidikan karakter bagi guru, yaitu memberi teladan yang baik dalam penggunaan teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting bagi guru yaitu membuat media pembelajaran ya. Media pembelajaran PAI, bagaimana kita buat, kita desain supaya anak-anak lebih mudah dalam mempelajari mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan bagi lembaga
harus menyediakan sarana prasarana, misalkan kebutuhan LCD, kemudian komputer, laptop, atau fasilitas-fasilitas internet dan sebagainya untuk mendukung teknologi ini. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru supaya guru tidak gaptek dalam hal teknologi, khususnya guru-guru yang sudah senior, yang sepuh. Itu harus kita bimbing supaya paham terhadap teknologi yang ada. Ini mungkin beberapa untuk peran guru dan lembaga. Berarti sarana dan prasarana itu tugas lembaga ya Pak ya? Ya, jadi lembaga menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kemajuan teknologi, khususnya teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apalagi ada laboratorium PAI, wah itu malah bagus sekali itu. Jadi bagaimana lembaga menyediakan sarana prasarana yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Tujuannya untuk proses pembelajaran. Nah, kalau sekarang apa saja sih nilai karakter dan etika yang diajarkan melalui pendidikan agama Islam yang relevan dalam menghadapi tantangan era digital ini, Pak? Nilai yang pertama kalau menurut saya pribadi itu sidik, jadi jujur. Bagaimana anak-anak ini menggunakan dengan baik, dengan jujur dalam penggunaan teknologi. Jadi tidak menyalahgunakan teknologi, jadi harus jujur. Ini nilai-nilai jujur ini atau sidik ini yang harus ditanamkan betul. Bagaimana anak-anak memiliki nilai karakter sidik. Yang kedua, mas'uliyah. Mas'uliyah ini tanggung jawab. Jadi anak ini harus tanggung jawab apa yang dikerjakan dalam teknologi. Artinya tidak membuli, tidak membohongi. Jadi menggunakan media dengan sebaik-baiknya. Ini dua nilai ini saja jika ditanamkan, jadi sidik, mas'uliyah, jujur dan tanggung jawab, ini sudah luar biasa. Masih banyak nilai-nilai yang lainnya, tetapi ini dasar. Dua dasar nilai ini yang harus betul-betul ditanamkan pada anak didik kita. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam dalam mengadaptasi pembelajaran di era digital nih Bu, apa mawon Pak? Tantangan-tantangannya ini banyak sekali, apalagi sekarang ini banyak hoax, berita-berita yang tidak jelas dengan mudah disebarkan kemana-mana, padahal itu belum tentu benar. Ini sekarang ini merupakan tantangan bagi kita nih. Jadi jangan mudah untuk share, padahal kita belum paham. Kemudian tantangan kita lagi bagi anak didik kita yaitu tentang pornografi. Jadi sekarang sudah dunia digital, kita buat baik ya baik, kita buat jelek ya jelek. Ini termasuk tantangan-tantangan. Bagi guru ini masih kompetensinya sangat terbatas nih. Jadi banyak guru-guru, khususnya guru yang sudah sepuh, ini kompetensi tentang digital ini masih sangat terbatas. Ini makanya harus ada pelatihan-pelatihan supaya SDM guru ini berkualitas, khususnya terkait tentang digital. Gitu mungkin. Bagaimana pendidikan agama Islam dapat membantu peserta didik menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab? Oh ya, bagaimana? Ya harus etika etika bermedia harus dijaga Jadi kita bermedia dengan baik, yaitu dengan jujur, tanggung jawab, disiplin. Itu etika kita dalam bermedia. Selain itu kita juga harus terus meningkatkan literasi digital. Ini harus kita kembangkan terus supaya ya berkembang pengetahuan terkait dengan dunia digital. Untuk berikutnya, bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan agama Islam saat ini biar bisa relevan dengan teknologi saat ini, Pak? Oh ya, jadi bagaimana? Ya harus menggunakan media teknologi ini untuk media pembelajaran. Jadi memanfaatkan betul dengan adanya teknologi yang maju seperti ini,
Nah, kita harus gunakan dengan baik ya, dengan baik dalam proses pembelajaran. Selain itu karakter juga harus diterapkan ya. Nah, di mulai KBM di kelas. Nah, itu bagaimana supaya KBM-nya baik. Nah, itu harus dirancang di kelas, kemudian budaya di sekolah itu bagaimana kita bentuk karakter yang baik. Nah, misalkan kita rancang pagi sudah jam 6.45 sebelum jam 7 sudah datang, kemudian salim-salim dengan guru, kemudian ada ngaji, kemudian ada sholat duha, kemudian ada jamaah duhur. Nah, bahkan sebelum perpulangan pun mereka juga berjamaah. Ini budaya-budaya termasuk budaya ekstrakurikuler ya. Nah, budaya ekstrakurikuler ini harus kita bentuk, tujuannya ya membentuk karakter juga ya. Nah, yang terpenting lagi budaya yang ada di masyarakat. Nah, jadi budaya-budaya ini proses adalah membentuk karakter peserta didik. Nah, tidak hanya di sekolah saja, tapi saling terkait. Ya, saling terkait dimanapun anak itu berada. Nah, ini harus kita bentuk dengan baik, khususnya behavior atau habituation, pembiasaan baik inilah kunci dari pendidikan karakter yang baik atau uswatun hasanatun. Nah, Berarti sholat berjamaah itu termasuk kurikulum juga ya Pak ya? Oh iya, masuk itu nih. Itu harus direncanakan itu nih. Ini harus ini jamaah, ngaji, istighosah itu harus dijadwalkan nih. Kalau jamaah, nah ini mungkin kalau musolahnya atau masjidnya tidak cukup, ya diatur gantian. Bisa di lapangan atau bisa di. Kalau yang putri berhalangan, ya nanti ada kegiatan keputrian. Nah gitu nih. Jadi pembiasaan inilah harus ditanamkan pada diri peserta didik untuk memiliki karakter yang baik, menghasilkan manusia yang unggul dan berkualitas. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, pendidikan karakter itu sangat penting, seperti KBM di kelas yang harus optimal, budaya sekolah seperti sholat berjamaah, sholat duha yang harus diistiqomahkan, terus kegiatan ekstrakurikuler yang harus disiplin tepat waktu, terus kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat yang baik. Nah, pembiasaan seperti itu tadi bisa mencetak generasi yang unggul dalam bidang agama Islam, memiliki kepribadian yang utuh dan berakhlakul karimah. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih kepada Pak Fanani selaku narasumber. Terima kasih juga kepada Ketua HMPS sekaligus pengurus HMPS yang idenya lebih ribet dari ujian nasional. Tetapi tanpa idenya mereka, kita tidak akan bertemu dengan narasumber yang hebat yaitu Pak Fanani. Semoga tetap semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.